Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 40 dan 41. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 40 dan 41. Halaman 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jabanu fi sammil khiyat. Akadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Mari kita terjemah terlebih dulu. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri mereka daripadanya, la tufattahu, tidak akan dibukakan, tufattah, lahum, untuk mereka, abwabus sama', pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak mereka akan masuk ke dalam surga, hatta, hingga yalijal jamal, bisa masuk unta fi sammil khiyat, ke dalam lubang jarum, sammi al-khiyat. Kadzalika, seperti demikian itulah, najzi, kami akan membalasi orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa besar, pelaku-pelaku berbagai macam kejahatan. Lahum, untuk mereka, min jahannam, daripada jahannam itu ada mihad, ada untuk mereka mihad, tempat tidur, wa min fawqihim, dan di atas mereka ada gawash, ada penutup, itu selimut. Kadzalika, seperti itulah kami balasi orang-orang yang zalim. Kira-kira demikian artinya. Semalam, bagi siapa yang ikut kajian, bahwa untuk orang yang sombong dan menyombongkan diri, menolak kebenaran, melecehkan, merendahkan, menghina
orang lain, mereka tidak layak, tidak patut, tidak pantas mendapat kebahagiaan nanti di akhirat. Karena negeri akhirat itu Allah sediakan khusus untuk hamba-hambanya yang tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, tidak meninggi diri. Itu hamba-hamba Allah yang takwa. Untuk itu jangan berlaku sombong. Kesombongan adalah satu sifat yang paling sangat Allah tidak senang, tidak suka. Iblis dicampakkan dari surga karena kesombongan itu. Sombong itu batarul haq, menolak, menentang, memusuhi kebenaran. Ghamtun nas, melecehkan, menghina, merendahkan, menjelek-jelekkan orang lain. Itu yang sombong. Ini kaji kita semalam. Maka malam hari ini kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta lain-lainnya. Kita coba ringkas. Sabda Nabi, saat ketika di mana orang-orang kafir dan yang sejenis dengan mereka hampir-hampir saatnya tiba meninggalkan dunia, menghadapi akhirat, turunlah kepada mereka malaikat-malaikat dari langit dengan tampilannya menakutkan, hitam legam, busuk dan sangar, kira-kira begitu. Malaikat-malaikat itu membawa balsen dan kapan dari neraka. Coba simak. Lalu para malaikat itu yajlisuna minhu madal basar. Malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Di dekat si kafir, si pedosa, si zalim, si pembangkang yang hampir meninggalkan dunia. Dan para malaikat itu nampak kelihatan bagi orang yang akan meninggal itu. Duduknya sejauh mata memandang. Jadi banyak malaikat. Sejurus kemudian, thumma yaji'u malakul maut. Baru datang malakul maut. Hatta yajlisa 'inda ra'si. Malakul maut itu duduk di dekat kepalanya. Nampak bagi orang yang akan mati. Kita yang berada di dekat orang yang hampir mati tidak nampak. Karena kita belum akan mati. Walakin la tubsirun, kamu tidak menampak. Lalu malakul maut itu berkata, ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang buruk, yang jahat, ukhruji, keluar. Keluar ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah menuju kemurkaan Allah, marah Allah dan laknat Allah. Dibentak keras. Kepada kita tidak diperdengarkan, kepada jin tidak. Kalau diperdengarkan kepada kita, tidak ada semangat untuk hidup. Tidak jadi orang pemilu besok. Karena setiap saat kita akan mendengar bentakan-bentakan hardikan malaikat. Itu butuh keimanan dan keyakinan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Intinya begitu. Lalu dicabutlah. Karena tidak mau keluar, dicabut sekeras-kerasnya. Sangat sakit. Digambarkan bagaikan ranting kayu, cabang kayu yang banyak rantingnya.
yang dimasukkan kepada wol atau kapas yang basah, diputar, diangkat ranting kayu atau besi yang bercabang-cabang keluar. Seperti itu ruhnya keluar, meninggalkan jasad. Yang mulai keluar dari kaki, kakinya mulai dingin, terus ke atas, luar biasa dahsyat. Karena dicabut, namanya naza', dicabut. Ringkasnya, setelah keluar, tidak ada baun yang sebusuk itu. Ya, tidak ada baun yang sebusuk baun roh itu. Sangat busuk. Baun. Sekali lagi, kita tidak bisa membau nih. Jin tidak. Tapi hewan-hewan, makhluk lain ada. Kemudian malaikat-malaikat yang banyak tadi mengambil ruh yang tadi, yang di tangan malakul maut. Kemudian mereka bawa ke atas. Tidak satu pun malaikat-malaikat penjaga lapisan-lapisan langit itu yang suka, yang kepingin. Tidak mau mereka dilewatkan ke hadapan mereka karena saking busuk, buruk dan baunya. Ruh itu. Maka mereka sebutlah nama sejelek-jelek dan seburuk-buruk nama untuk roh itu. Di mana-mana nama terburuk yang telah diberikan kepadanya ketika setelah dunia. Disebut seperti itu. Sampailah ke langit dunia, hatta yuntaha ila sama'i dunia, sampai ke langit dunia. Lalu malaikat-malaikat yang membawa roh tadi, fayustaftahu lahu, minta dibukakan pintu langit dunia. Fala yuftah lahu, tidak dibukakan. Tidak dibukakan. Tidak diizinkan ke atas. Maka Nabi bacalah ayat ini. Nah, tengok ayatnya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, tidak percaya kepada ayat-ayat kami, baik ayat yang tertulis yaitu Quran ataupun ayat-ayat yang alam semesta ini. Jelas terang. Didustakan, diingkari, tolak. Wastakbaru, mereka menyombongkan diri, angkuh untuk menerima ayat itu. Ya, ingat? Yang sombong itulah tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, menentang kebenaran. Angkuh dia untuk menerima kebenaran. Tidak ada yang sesombong daripada orang yang menolak ayat Allah. Dakwah Rasulullah atau kalamullah yang dibacakan Rasulullah. Itu sesombong-sombong makhluk itu. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, mengingkari, tidak mempercayai ayat kami, dan mereka-mereka yang sombong menyombongkan ini untuk menerima kebenaran yang datang daripada Allah. La tufattah. Nah, ini dia ayatnya. Tidak akan dibukakan lahum untuk mereka. Itu gunanya habis suruh terbawa Quran. Lihat ini. Yang datang mereka-mereka ini jangan dibawa. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dalam hal ini kita tengok tafsiran para ulama. Tadi sempat dicatat-catat.
Dan ditulis, apa maksud tidak dibukakan pintu-pintu langit? Yani tidak dibukakan pintu langit untuk roh mereka. Roh mereka tidak diizini melewati pintu langit dunia. Ya. Tertahan di situ. Tidak diizinkan sampai ke atas. Ruh yang dibawa malaikat tadi. Semua malaikat menghindar. Tidak mau. Ruh itu dilewatkan di hadapan malaikat. Langit itu, setiap langit itu sudah ada malaikat. Sejengkal di langit sudah ada malaikat. Malaikat saking banyaknya. Ruh siapa? Ruh orang-orang yang kadzabu biayatina wastakbaru anha. Menolak, mengingkari, mendustakan, tidak percaya dan menyombongkan diri. Begitu jumawa angkuhnya dia untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Karena mereka menolak, ruhnya ditolak. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal yang kita kerjakan. Ditolak ayat Allah, ditolak kebenaran, ruhnya ditolak. Lalu diperintahkan untuk melemparkan ruh itu ke bumi. Lemparkan kembali ke bumi. Kepada malaikat, lemparkan ke bawah. Kembalikan lagi ke bawah. Berarti tidak diizinkan. Mereka tidak mengizinkan hati mereka menerima ayat Allah. Sombong. Ini bahaya sombong. Bahaya sombong. Maka dilemparkan ke bawah. Ruh dari ayat mengatakan tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit untuk menerima ruh mereka. Ada juga ulama lain memahami seperti dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir disebutkan pintu-pintu langit juga tidak akan menerima doa-doa mereka jika mereka berdoa. Itu orang yang kafir, orang yang engkar, orang yang menentang Allah, yang sombong untuk menerima Allah, walaupun mereka berdoa tidak terima. Tutup. Andai karena ada amal-amal baik mereka, perbuatan baik mereka pun tidak naik ke atas. Allah tidak terima amalan si kafir, amal orang sombong, amal orang angkuh. Ditolak, ditutup pintu langit. Ketika mati, roh mereka juga tidak diterima. Ketika mereka masih hidup, sekarang ini ya, andaikan ada si sombong itu, si angkuh itu, si pendusta itu, si pengingkar, si penentang itu, melakukan kebajikan-kebajikan, tidak akan naik ke langit, ditutup pintu langit. Andaikan mereka bermohon, meminta, mengadu, berdoa, pun ditutup, tidak naik ke atas. Tersekat di langit dunia. Langit dunia adalah langit pertama. Dan dikembalikan ke bumi. Tertolak amalan mereka. Karena Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang tidak ikhlas, apalagi yang muncul daripada orang-orang yang sombong. Ketika mati, huruf mereka juga ditolak, tidak terima. Tidak buka pintu-pintu. Wala yadkhuluna al-jannah. Mereka tidak diizinkan masuk surga. Dalam kitab yang kita pelajari semalam,
berbunyi hadis, walaupun belum sampai ke situ, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibir. Tidak akan masuk surga siapa yang ada di hatinya kesombongan walaupun seberat benda yang terkecil zarrah. Masuk surga. Kita baca dalam syarahannya bahwa maksud dalam masuk surga jika dia muslim, artinya dia tidak bisa masuk surga langsung sebelum dia menerima hukuman dan sanksi akibat kesombongannya di neraka. Orang-orang sudah pernah masuk semua. Karena dia mempunyai sifat kesombongan yang sifat itu salah satu sifat yang paling dimurkai Allah. Dia masuk surga dia. Jika dia si kafir, beda. Jika dia si kafir tidak beriman, tidak bersyahadat, sama sekali tidak boleh masuk. La yadkhulul jannah, tidak bisa mereka. La yadkhulunal jannah. Baru bisa mereka masuk surga kalau onta besar bisa masuk ke lubang jarum. Namanya al-mustahil. Dia kafir, menolak ayat Allah, menentang, memusuhi kebenaran, sombong, angkuh dia, menolak syariat. Baru dia masuk surga nanti kalau ia juga, kalau onta besar bisa masuk ke liang jarum. Isamil khiyat. Ini bahaya akibat sombong. Semalam sudah dijelaskan dalam kajian kita apa itu sombong, apa penyebab sombong dan apa pendorong sombong. Sombong dibagi dua, sombong ke atas, sombong ke samping. Sombong ke atas menolak ayat-ayat Allah, menentang, memusuhi kebenarannya. Sombong ke samping merendahkan, melecehkan, menghina, menjelekkan, menganggap orang hina dina. Itu sombong. Jikalau begitu tidak masuk surga sama sekali siapa? Orang tidak beriman, kafir. Surah kafir sombong. Tapi kalau dia muslim dia sombong, dia tidak bisa masuk surga langsung. Salat orang yang sombong saja diterima. Tidak diterima salat orang sombong. Kalau dia berkain, memakai kain itu menjadi kesombong, tidak terima salatnya. Tapi kita tidak akan masuk kepada itu, isbal. Yang kita kaji sombongnya. Makanya salah satu sifat yang paling Allah murkai, karena dia sudah mengambil, merampas punya Allah. Kebesaran, keagungan, keperkasaan itu milik Allah, punya Allah. Lalu diambil oleh makhluk manusia yang kecil hina dina, dipakainya kebesaran, keagungan, keperkasaan itu. Berlaku pula dia sombong. Dia sudah merampas punya Allah. Orang yang sombong artinya orang yang mengambil punya Allah. Karena yang berhak untuk sombong Allah. Allah tidak sombong. Dia kabir, dia azim, dia jalil, dia ali, dia qawi, dia aziz. Tapi Allah tidak sombong. Untuk apa Allah sombong? Siapa yang sombong berarti dia mengambil punya Allah. Dia akan berhadapan dengan Allah. Orang sombong jangan lawan. Dia akan berhadapan dengan pemilik kebesaran Allah. Aku akan campakkan dia ke neraka. La ubali. Itu dalam hadis kursi. Tidak peduli. Ingat. Salah satu bentuk kesombongan dalam berjalan. Masih ingat semalam? Berjalan.
pakai motor, ingku abu nyungek belakang, baju babuka, dado satipih tampian, pangkalangan sarang rantiang, kaki sekarang tak pakai sapu, berjalan mengangkang-angkang. Itu bentuk maraha namanya. Maraha. Maraha. La tamshi fil ardi maraha. Sombong. Lawannya tawadu. Kadzalika najzil mujrimin. Seperti demikian itulah kami balasi orang-orang yang mujrimin, para pedosa-pedosa, pemikir onar, pemikir kejahatan. Jadi kembali kita kepada yang tadi. Apa ayatnya? Apa hadisnya tadi? Dilemparkan ke bawah. Tidak diterima, ditolak. Tidak diterima, ditolak. Diperintahkan untuk melemparkan ke bawah. Maka ruhnya kembali ke jasad. Ketika itu barangkali jasadnya masih dimandikan atau telah diusung, dibawa ke kubur. Nah, ketika jasadnya diusung dalam hadis sahih, ruh itu berkata, "Aina yazhabun?" Atau dalam satu riwayat, "Aina tadhhabun?" Kemana mereka hendak bawa? Kemana kalian bawa? Artinya dia bukan bertanya, dia tidak ingin dibawa jasadnya ke kubur. Sebab kalau jasadnya sudah masuk kubur, ruhnya masuk ke situ. Jadi ketika orang mengusung jenazah, ruhnya sudah ada, sebab ruhnya dilemparkan ke bawah. Dibuang. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatahtafu at-tayr. Siapa yang syirik, siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia jatuh tersungkur dari langit. Fatahtafu at-tayr, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi, atau diterbangkan oleh angin. Fi makanin sahiq, ke tempat yang sangat jauh. Surat Al-Hajj ini, surat ke-22 ayat 31. Siapa yang syirik, mempersekutukan Allah, kafir, bangkang, durhaka, termasuk sombong, seakan-akan dia jatuh di tempat atas langit, disambar oleh burung. Dicabik-cabik, dikoyak-koyak oleh burung. Atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Apa maksudnya? Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 31. Apa maksudnya? Mereka, orang-orang musyrik itu, orang-orang yang sombong itu, karena mereka menolak, menentang, mengingkari, memusuhi ayat-ayat Allah, mencampakkannya, membuangnya, melemparkannya jauh-jauh, bahkan mengobrak-abrik ayat-ayat Allah, kebenarannya datang. Maka mereka digambarkan seperti itu. Mereka dicabik-cabik oleh burung.
Apa maksud dicabik-cabik oleh burung? Seakan-akan seperti itu. Karena dia sudah berani menolak keimanan, menolak kebenaran, bahkan menentang, memusuhi kebenaran. Dicabik, dirobek, dibuang kebenaran. Seakan dia jatuh dari langit disambar oleh burung. Dicabik-cabik dia oleh setan. Atau diterbangkan sangat jauh, jauh daripada kebenaran. Hidupnya tidak selesai, urusannya tidak beres. Jika mati nasibnya seperti itu. Rohnya ditolak, dilempar, dibuang ke bumi. Ketika jasadnya sudah masuk ke lahat, ruhnya masuk ke situ, sejurus kemudian datang malaikat. Dihardi oleh malaikat. Itu pun tidak terdengar bagi kita, karena tidak diperdengarkan. Andaikan aku minta kepada Allah agar terdengar bagi kalian, barangkali kalian akan lari ke puncak-puncak gunung untuk minta ampun kepada Allah. Karena kalian abai, lengah, lalai tentang ini semua. Diasikkan, disibukkan oleh dunia. Itulah hikmahnya kenapa tidak didengar. Kalau didengarkan jeritan mereka, tidak ada orang kafir, tidak ada yang jahat, tidak ada yang curang, tidak ada yang korupsi. Hilang pula keimanan jadinya. Iman itu kan sesuatu yang harus diyakini. Ya, apa kaji kita malam ini? Kaji kita itu. Hati-hati, waspada, jangan sampai menyimpan rasa sombong. Kibir namanya. Bentuk kesombongan itu macam-macam. Pemicu yang mendorong orang untuk sombong, pertama pangkat, jabatan. Yang kedua kekuasaan. Yang ketiga kekayaan. Yang keempat pengetahuan atau ilmu. Yang kelima ketampanan atau kecantikan. Yang keenam anak si pelongo kuah. Keturunan. Tidak usah dijabarkan. Yang nomor 6 tidak usah jabarkan. Pak Lurah sajalah yang menjabarkan itu. Faktor keturunan. Banyak penyebab kecemburuan, banyak, tapi itu yang paling sering. Kesombongan yang paling bahaya adalah kesombongan daripada orang yang berilmu. Itu kata Syekh Utsaimin ketika beliau mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menulis kitab Syarah Riyadhus Shalihin 4 jilid. Situ beliau menguraikan bab 72. Kesombongan yang paling parah adalah kesombongan orang yang berilmu. Karena dia berilmu, karena berpengetahuan, dia melecehkan, merendahkan orang lain dan tidak mau mendengar orang lain. Karena dia menganggap dia saja yang hebat, yang pintar. Sangat berbahaya orang seperti ini. Jadi Ananda semua, mudah-mudahan tertangkap apa yang dikaji malam hari ini. Walaupun belum bisa meluaskan, menyebar panjang, tapi paling tidak antum sudah dengar. Saya dengar bahwa yang sombong itu yang paling berbahaya adalah menentang, menolak kebenaran ayat-ayat Allah, ajaran Rasul. Kalau sombong kepada sesama, melecehkan, merendahkan, menghina, menjelekkan orang lain.
Dan sombong itu nampak di tingkah laku, di perbuatan, di perkataan, di sikap dan sifat. Tiba di berjalan, seperti itu jalannya. La tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi ini maraha. Terlalu riang gembira sehingga nampak onggihnya. Cuk kacang, dia buih cie, colabu tabanam, tinggi lurwo, pada betul, itu kalian. Nah. Kacang direbus satu buah saja. Orang Minang mengatakan cok kacang dah buih cik, onjak-onjak gitu. Ini cik dan periwak. Tiba berjalan itu. Iku berkelakaan pakai motor. Kelakaan iku. Tuang kilo kata. Taji lepak matinya orang. Sombong itu suatu saat kena batunya. Kena batunya. Ananda semua jangan pakai sifat sombong. Di jalannya seperti itu. Itu makanya kita la tamshi fil ardi maraha. Dalam surah Isra, dalam surah Luqman, jangan seperti itu. La tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu daripada orang lain. Sombong namanya. Menyapalah. Bersopan santunlah. Lewat dekat orang tua-tua kita minta izin lah. Sudah dengar? Minta izin. Pak, minta izin Pak. Pamit Pak, lalu Pak. Saya dulu ya. Apa lagi jalan mengikut? Ranggai, siapa? Enggak. Uju saja dia. Uju. Itu salah satu sikap bentuk kesombongan yang nampak. Yang sombong itu kan hati. Yang sombong hati, tapi lahir dalam bentuk seperti itu. Bermula ujub, bangga diri, merasa hebat. Itu tampilan seperti itu. Kemudian melecehkan, menghina, menjelekkan orang lain. Kalau penyebabnya itu tadi. Ini anak-anak kami, kalau ada orang menerangkan ilmu, duduklah, dengarlah. Jangan, walaupun ilmu kita sudah setinggi gunung Merapi, tapi duduklah. Jangan kita sombong, apalagi kita tidak berilmu. Ngaji orang, dibaca orang ayat, diuraikannya tafsirnya, dibaca orang, disurahkan syarahnya, dibaca orang fikih segala macam, dijelaskan dasar-dasarnya. Duduklah. Jangan sok. Fahim? Ilmu kita secuil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu kamu tidak berapa. Karena orang tidak mau duduk itu merasa lebih daripada orang yang menyampaikan. Kebanyakan orang-orang muda yang baru dapat ilmu. Kita kembali kepada kaji tadi. Jadi dibaca Nabi ayat surat Al-A'raf ini ketika beliau menjelaskan ruh-ruh orang yang sombong, kafir, engkar, bangkang, durhaka itu ditutup pintu-pintu langit sehingga dia tidak bisa lewat ke atas. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang hamba Allah mukminin terbuka pintu-pintu langit, harum seharum-harumnya. Berdoa malaikat-malaikat ke sini lewatkan sampai ke atas, disambut oleh Allah. Ke atas. Begitu juga doa-doa mereka langsung ke atas. Amal-amal saleh mereka naik ke atas. Yasnadu ilai kalimut taib, naik ke atas. Zikir-zikir mereka tidak ada yang menghambat, naik ke atas. Dan penyeimbang. Jangan kita sampai ditolak
Ketika hidup amalan kita ditolak, doa kita ditolak, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ditolak. Ketika mati, roh kita pun ditolak, dilempar ke bawah. Karena berani menolak ayat-ayat Allah, bahkan menentangnya, maka balasannya adalah sama dengan itu. Tiba di kubur, orang ini nanti sudah mulai merasakan akibatnya. Kan didudukkan oleh malaikat. Itu semua hadisnya. Semua hadisnya dilemparkan jasadnya ke bumi, masuk roh itu ke jasad setelah dikubur, datang malaikat memburanga mereka. Apa bahasa Minangnya memburanga itu? Membentak, menghardik mereka lah. Menanyakan kepada mereka, itu fitnah kubur. Marbuka katanya. Siapa Tuhanmu? Wama dinuka. Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Jawabannya ha saja. Tidak tahu. Karena dia sombong. Maka mulailah semenjak itu dia mengalami penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan sampai kiamat. Belum lagi diproses, dihisab, dikubur sudah mulai mengalami itu. Karena akibat keangkuhan, kesombongan, menolak ayat Allah, menentang ayat Allah. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Ayatnya tadi bilang, itu ayat ke-41, lahum min jahannama mihada. Untuk mereka atau bagi mereka di neraka jahanam ada mihad. Mihad itu mahdu. Mahdu itu ayunan buayan. Buayan untuk anak tidur dengan nyaman enak. Mahdu. Utlubul ilma minal mahdi. Mahdi ayunan. Di tempat orang tidur bisa istirahat, bisa santai, bisa tenang, mihad. Ini bagi orang seperti ini, sombong angkuh ini, neraka, di neraka ada mihadnya. Bahkan disebut dengan bi'sal mihad. Seburuk-buruk tempat tidur, tempat tinggal, tempat ayunan. Itu namanya ceme'eh tahakum namanya, ceme'eh. Kenapa ceme'eh namanya? Kasur itu kan tempat tidur. Buayan kan tempat nyaman, tempatnya empuk, yang enak. Tapi dikatakan nanti di jahanam ada mihadnya. Nah, itu namanya tahakum cemeh. Disebutlah neraka jahanam itu dengan bi'sal mihad. Bi'sa, seburuk-buruk sejelek mihad. Mihad. Tunggu sebentar, sedikit lagi tanggung. Wa min fawqihim ghawash. Di atas mereka diselimuti oleh api. Maka beradalah mereka di selubung api. Uhita bihim saradiquha. Mereka dikepung oleh pagar-pagar tembok-tembok api. Di atas api, di samping api, di bawahnya mihad tadi. Itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Zalim di sini maksudnya orang syirik. Syirik itu zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kesimpulan kajian kita malam hari ini, simpulannya dulu supaya dapat inti kaji kita, bahwa salah satu sifat yang paling sangat dibenci oleh Allah adalah kesombongan. Kesombongan. Karena orang sombong berarti merampok pakaian Allah. Orang yang sombong itu merampas pakaian Allah. Nggak layak dia.
Sedangkan pakainya datuk sendiri pakai sikuah lai cemai orang. Pakai lili. Berapa kali itu polisi palsu, tentara palsu yang ditangkap karena tidak pakainya. Sekarang pakaian Allah dipakai. Kebesaran, keagungan, kemuliaan, ketinggian, keluhuran dipakai. Allah yang akan murka. Berarti dia telah merampas punya Allah. Itu kesimpulan kedua. Yang ketiga, bahaya kesombongan itu. Jika mati, ditolak, tidak dibukakan pintu langit untuk menerima rohnya, dilemparkan ke bumi. Ketika masih hidup, amalannya, doa-doanya tidak diterima. Mati, rohnya tidak diterima, busuk. Yang terakhir, kesombongan itu berakhir di Jahannam. Karena orang sombong tidak layak, tidak pantas untuk masuk surga. Catatan di bawahnya, suatu kali surga dengan neraka saling bertengkar dan saling membangga diri dengan isinya masing-masing. Itu hadis itu. Hadis. Neraka memamerkan isinya orang-orang besar-besar dunia. Raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang sombong-sombong, mutakabbirun al-jabbarun. Orang sombong, orang-orang senang-wenang, penguasa-penguasa dunia, orang kaya dunia. Di sini ada Fir'aun katanya. Ada Fir'aun dan sejenisnya. Fir'aun Indonesia juga ada di sini. Ada juga Karun. Pokoknya orang-orang besar. Surga mengatakan di tempat saya ada Muhammad, ada hamba saleh, ada taat tawadu, tingkar. Akhirnya mengadu keduanya, didamai oleh Allah. Wahai neraka, engkau aku ciptakan untuk menghukum, memberi sanksi azab untuk hamba-hamba yang seperti itu, angkuh, sombong, segala macam. Induk angkanya iblis. Surga engkau ciptakan untuk rahmatku, untuk merahmati hamba-hambaku. Di tempatmu orang-orang mulia, damai kedua, cek tangan kanan, cek tangan kiri. Kesombongan berakhir di neraka, tidak layak masuk surga. Jika orang muslim yang sombong, dia mampir di neraka sampai habis. Ujung-ujungnya dia tidak akan kekal neraka, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Entah kapan. Itulah kaji kita malam hari ini. Doa kita semua, mari kita hindari sikap sifat tabiat sombong. Anak-anak kita yang baru tumbuh ini, dalam berjalan, dalam berpenampilan, dalam berkata, dalam berucap, dalam bersikap, jangan menjadi orang yang sombong, menjadi orang tawaduk lah, lemah lembut lah. Sekian. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.